bodohnya itu anggota DPR itu. Kalau saya bilang bodoh ya, bodoh, tolol lagi. Saya berani mengatakan itu. Kenapa? Kan kelihatan seperti, makanya kalau Gus Dur bilang anggota DPR itu kayak anak TK, semuanya ngomel kan. Tapi kelakuannya lihat. Makanya kalau tadi Pak Paul sudah mengutarakan apa yang dikerjakan mereka, enggak. Mereka bekerja supaya pensiunnya seumur hidup. Ya. Dia tahu nggak? Coba kalau dia memang wajib bela negara, pakai dinas, terjun ke daerah pertempuran sana, biar dia tahu rasanya. 1 hari aja minta pulang. Saya melihat ada kebijakan, ya. Pak Dudung tadi, udahlah, kita sudah dengan lapang dada sudah memaafkan. Si Effendi Simbolon sudah menghadap juga Panglima TNI. Udah ayam. Ya karena kita satu komando kan, kalau Panglimanya perintahkan stop, ya stop. Itulah bukti. Jadi jangan kita mengadu domba. Karena di era informasi ini kan sudah saya katakan, senjata itu, informasi itu udah menjadi alutsista utama. Ya, alutsista utama bisa membunuh orang tanpa peluru. Ingat, kalau peluru hanya jiwanya yang kena. Tapi kalau informasi begini, bisa hati dan pikirannya coba. Mindsetnya. Wah ngamuk lah. Makanya kemarin saya pikir, waduh ini, kalau begini gimana ini ya? Saya sempat WA juga ke senior saya, Bang, ini kita ditelanjangi TNI ini. Jadi ada kesalahan-kesalahan kemarin ya. Harusnya dia kalau mau rapat dengar pendapat itu, buat konsep lah. Jangan malas gitu ya. Buat konsep apa yang mau saya tanyakan. Emangnya udah cukup anggaran yang dikasih itu? Ya coba, mereka bikin sendiri dong. Jadi ada konsep tandingan, baru diolah yudakan. Ini loh konsep DPR. Oh dia komisi 1, harusnya dia ngerti masalah pertahanan. Coba saya mau tanya, undang sini, saya mau jawab, tanya, dia bisa jawab nggak? Pasti nggak bisa jawab. Kenapa? Orang nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya. Jadi, mohon maaf ya, saya bukan mengecilkan apa DPR, tapi DPR itu memang zombie kok. Oh zombie, saya udah bilang zombie. Bukan vampir lagi, zombie. Orang burung Garuda Pancasila yang ada di gedung MPR itu, Nusantara 1-5 salah, nggak ada yang tahu kok. Bagaimana dia mau mengambil keputusan yang lain? Hukumnya itu Pancasila. Nggak usah ditanya lagi, oh TNI harus izin, aduh. Karena konstitusi sudah mengamanatkan, melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Saya mau tanya, bagaimana konsep DPR Komisi 1 melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman militer dan non-militer? Ada nggak konsepnya? Potong kepala saya, taiknya taruh di meja saya makan kalau ada. Saya keras juga ngomongnya. Udah tuh melindungi seluruh tumpah darah. Sudah benarkah kita menata negara ini? Jangan TNI itu kayak apa? Kayak pion aja, suruh maju ke depan. Oh tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Harus ada konsepnya dong. Pak Junias. Oke. Salam. Salam. Pak Megim. Shalom Pak Jenderal, luar biasa nih. Wah, udah dikasih oksigen langsung seger bugar begini nih. Aduh, atau jangan-jangan udah dapat gebetan baru nih di Medan ini. Oh, saya curiga. Soalnya gimana ya? Dikawal terus Pak, Pastor, dikawal terus di Medan enggak lah? Oksigen sekarang juga oksigen harus kita beli. Habis gimana ya? Sudah polusi semua di mana-mana. Kalau si di Kalangan masih seger. Iya, si di Kalang. Ampunlah kedinginan. Di gunung. Iya, ya belum dapat gebetan, Pak Santi Amar nggak tanggung jawab ini. Oh, dia disuruh datang malah nggak datang. Dikawal terus Pak. Jadi begini ya. Saya kemarin waktu TNI ditelanjangi oleh anggota DPR itu ya, saya jadi bertanya-tanya, ini anggota DPR ngerti nggak masalah pertahanan keamanan? Yang ditanya anggaran terus. Kalau mereka, seandainya mereka jadi TNI,
mereka bisa nggak menata pertahanan? Nah, era sekarang ini, era kita di zaman eksperimental ini ya, ini abad eksperimen ya, semua dijadikan eksperimen, uji coba. Nah, sekarang kalau kita tanya mereka, siapa di antara anggota DPR Komisi 1 itu yang bisa menata pertahanan? Saya mau tanya, apa konsepnya? Orang mereka ini datang dari latar belakang apa, nggak ngerti pertahanan, nggak ngerti TNI, ngomong tentang TNI. Itu mulai dari ketua Komisi 1 itu ngerti nggak tentang pertahanan, di mana dia sekolah? Oke, karakter oke, kompetensinya mana? Saya kemarin sedih juga ya. Yang nelanjang itu bukan hanya DPR yang sipil, justru TNI-nya juga ikut-ikut juga mengoreksi-ngoreksi macam-macam. Emangnya dia nggak pernah menjabat di TNI? Saya kadang-kadang kesel juga saya lihat junior-junior saya. Coba sekali-sekali diundang sini. Bagaimana Bapak menata pertahanan negara ini, pertahanan nasional? Wah, itu Ngerti boleh nggak? juga tuh. Kali-kali ngundang anggota dewan ke sini kita kulit ya Pak Jenderal. Iya. Kalau di kulit itu udah nggak ada kulitnya. Udah kebal. Udah kebal. Yang di kulit besi nanti, bukan kulitnya. Jadi, ini masalah besar. Kalau mau mengoreksi, harus siap dengan solusi. Itu perjalanan. Sekarang ini era, kita saran. Saya mah bisa mengoreksi segala macam. Tapi harus ada solusinya dong. Ini konsepnya. Bapak Panglima TNI, ini konsepnya Bapak Kasat. Jangan TNI-nya disalahkan. Ketika institusi disalahkan, berat. TNI itu institusi loh ya. Apalagi, itu kemarin saya lihat, ya semuanya serba salah lah. Memang betul, ada yang tidak rahasia. Tapi masalah pertahanan negara, itu tidak ada yang tidak konfidensial. Konfidensial tidak boleh terbuka semuanya. Karena di sana berbicara tentang strategi. Strategi tidak boleh dibuka. Ya, terbatas iya, boleh. Tapi hal-hal apa yang boleh dibuka? Karena ketika strategi ini diucapkan, disampaikan secara umum, ya, itu akan apa? Dijadikan informasi bagi lawan. Ini karena bodoh-bodohnya itu anggota DPR itu. Kalau saya bilang bodoh ya, bodoh, tolol lagi. Saya berani mengatakan itu. Kenapa? Kan kelihatan seperti, makanya kalau Gus Dur bilang anggota DPR itu kayak anak TK, semuanya ngomel kan. Tapi kelakuannya lihat. Makanya kalau tadi Pak Paul sudah mengutarakan apa yang dikerjakan mereka, enggak. Mereka bekerja supaya pensiunnya seumur hidup. Ya. Dia tahu nggak? Coba kalau dia memang wajib bela negara, pakai pakaian dinas, terjun ke daerah pertempuran sana, biar dia tahu rasanya. 1 hari aja minta pulang. Ya. Jangan bilang kalau udah belum pernah ke daerah operasi, belum tahu daerah operasi seperti apa, ya, belum nyamuk, belum, kulitnya kadang-kadang kalau logistik nggak turun. Ya. Bayangkan saya dulu di Timor itu makan 2 kali. Pagi makan jam 11, sore makan jam 5. Setelah itu nggak ada makan. Kenapa? Karena kita menghemat logistik, jangan logistik habis. Ini begini-begini, mana dia? Bagaimana kepanasan, bagaimana digigit nyamuk, bagaimana kadang-kadang dipatok ular. Tahu nggak itu anggota DPR? Rasakan ke sana dulu, baru ngomong. Saya kadang-kadang kecewa juga saya. Ya. Habis nggak kecewa gimana? Kemarin saya juga kirim senior. Ini TNI ditelanjangi kok kita diam aja ini. Tahu-tahu ngoceh lah para prajurit itu sekarang kan, baru tahu rasa. Kita nggak pandang bulu karena ketika kita bicara kebenaran, ya kita nggak usah takut. Coba beberkanlah di situ, tanya di ruang tertutup. Kalau saya jadi anggota TNI, saya tanya, kalau Bapak jadi saya, Bapak bisa bikin apa? Kembalikan pertanyaan itu sama dia. Coba Bapak pengen tahu. Jangan nge-fit and proper test, bertanya, tapi dia nggak tahu jawabannya. Dia harus kantongi jawabannya dong.
Itulah namanya DPR. Waduh, ini DPR merasa begini ya. Ini ada yang salah paham. Perang memang kelanjutan dari politik. Tapi politik yang mana? Politik partai, politik perorangan? Bukan. Perang adalah keputusan politik. Betul, keputusan politik apa? Pemerintah juga politik. Kalau tidak salah, George Bush waktu mengirimkan pasukan ke apa dulu ditolak oleh Senat. Tapi dia tetap berangkat karena dia punya duit kan, berangkat. Jadi nggak ngerti, pahami dulu apa kata Clausewitz. Ya, perang merupakan kelanjutan politik. Perang merupakan keputusan politik. Politik siapa? Politik partai, politik perorangan, politik anggota DPR, politik komisi 1. Nggak bisa. Semua komisi harus terlibat kalau bicara perang. Ngawur aja itu. Saya kira anggota DPR itu nggak ngerti apa-apalah. Duduk, ngomel mulutnya karuan-karuan situ. Saya jengkel loh ya, TNI ditelanjangi seperti itu. Aduh. Ya. Nah ini, jadi ini kesalahan kita yang fatal. Ingat bahwa center of gravity bangsa Indonesia ini, center of gravity itu ada macam-macam. Ada center of gravity strategi, ada center of gravity operasional, ada center of gravity di level taktis, ya. Nah, pusat kekuatan yang strategik bangsa Indonesia ini ada di sila ketiga. Jangan salah. Semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan yang tertulis di Pancasila. Ketika seorang mengeluarkan dogma itu pernyataan dari seseorang yang menurut dia paling benar, dia harus melihat. Makanya kemarin kan saya bilang, proses pengambilan keputusan, ya, kalau kita namanya berajaskan Pancasila, ya kita lihat keputusan saya ini mengorbankan sila keberapa. Keputusan saya ini mendukung sila-sila yang 1-5 itu atau mengorbankan. Loh, kemarin itu kan mengorbankan semangat persatuan itu. Nah, cilakanya ada yang dompleng. Dengan kasus begini, lihat, ada yang mendompleng kan, memperkeruh lagi suasana. Menjadi suasana ini menjadi ingin jauh seperti perang. Tapi untunglah ya, saya melihat ada kebijakan, ya. Pak Dudung tadi, udahlah, kita sudah dengan lapang dada sudah memaafkan. Si Effendi Simbolon sudah menghadap juga Panglima TNI. Udah ayam. Ya karena kita satu komando kan, kalau Panglimanya perintahkan stop, ya stop. Itulah bukti. Jadi jangan kita mengadu domba. Karena di era informasi ini kan sudah saya katakan, senjata itu, informasi itu udah menjadi alutsista utama. Ya, alutsista utama bisa membunuh orang tanpa peluru. Ingat, kalau peluru hanya jiwanya yang kena. Tapi kalau informasi begini, bisa hati dan pikirannya coba. Mindsetnya. Wah, ngamuk lah. Makanya kemarin saya pikir, waduh ini, kalau begini gimana ini ya? Saya sempat WA juga ke senior saya, Bang, ini kita ditelanjangi TNI ini. Jadi ada kesalahan-kesalahan kemarin ya. Harusnya dia kalau mau rapat dengar pendapat itu, buat konsep lah. Jangan malas gitu ya. Buat konsep apa yang mau saya tanyakan. Emangnya udah cukup anggaran yang dikasih itu? Ya coba, mereka bikin sendiri dong. Jadi ada konsep tandingan, baru diolah yudakan. Ini loh konsep DPR. Oh, dia komisi 1, harusnya dia ngerti masalah pertahanan. Coba saya mau tanya, undang sini, saya mau jawab, tanya, dia bisa jawab nggak? Pasti nggak bisa jawab. Kenapa? Orang nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya. Jadi, mohon maaf ya, saya bukan mengecilkan apa DPR, tapi DPR itu memang zombie kok. Oh, zombie. Saya udah bilang zombie. Bukan vampir lagi, zombie. Orang burung Garuda Pancasila yang ada di gedung MPR itu, Nusantara 1-5 salah, nggak ada yang tahu kok. Bagaimana dia mau mengambil keputusan yang lain? Jadi keputusan yang diambil, pernyataan yang dikeluarkan dari mulut, apalagi DPR, tempat yang terhormat. Mau ngomong itu lihat. Saya sudah berdasarkan melihat, mengolah yudakan segala keputusan, segala omongan saya. Sudah berdasarkan sila-sila. Lo kemarin yang dihancurkan itu,
sila ketiga lagi. Ya, semangat persatuan kesatuan itu kan jadi pecah semua. Bukan hanya antara TNI dengan DPR, tapi bisa sesama TNI juga perang. Loh, bisa perang. Ya bukan tidak. TNI yang mana dulu? Nah, hati-hati loh. Ini yang begini-begini ini bisa dimanfaatkan orang karena ada kelompok-kelompok yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Coba aja lihatlah, sekarang di YouTube itu udah macam-macam itu kan yang ngomong. Nah, nanti kalau mau dibuka silakan aja buka ya. Tetapi permasalahan ini karena tidak ada kepemimpinan negarawan. Kepemimpinan negarawan yang berkarakter nasional keindonesiaan. Kalau berkarakter nasional keindonesiaan ya harus berajaskan Pancasila. Hukumnya itu Pancasila. Nggak usah ditanya lagi, oh TNI harus izin, aduh. Karena konstitusi sudah mengamanatkan, melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Saya mau tanya, bagaimana konsep DPR Komisi 1 melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman militer dan non-militer? Ada nggak konsepnya? Potong kepala saya, taiknya taruh di meja, saya makan kalau ada. Saya keras juga ngomongnya. Udah tuh melindungi seluruh tumpah darah. Sudah benarkah kita menata negara ini? Jangan TNI itu kayak apa? Kayak pion aja, suruh maju ke depan. Oh, tunggu dulu. Ya. Tunggu dulu. Harus ada konsepnya dong. Strategi juga mengajarkan kan. Rencana yang baik dan detail. 70% kemenangan di tangan. Ini malah dibongkar di situ. Kayak apa? Oh, apalagi pamer anggaran, ngecek anggaran. Aduh. Saya beritahu ya, anggaran yang dikasih sama TNI itu kurang. Berapa persen dari apa namanya? Dari GDP. Lihat Cina berapa? Lihat Singapura berapa? Nggak ada apa-apanya, Indonesia kuak teriak-teriak dia. Nggak ngerti, harusnya kan jelas. Ini loh, sasaran pembangunan TNI, menata pertahanan di mana? Di wilayah mana dulu yang paling urgent? Ya. Ini ada Kogak Wilhan 3. 3 Kogak Wilhan. 1, 2, 3. Ini belum tertata. Itu juga konsep saya. 2009 saya paparan di Kemenhan sana. Karena mereka salah menerjemahkan. Minimum essential forces dibilang kekuatan pokok minimum. Padahal bukan. Minimum essential forces, satuan inti minimum yang bisa mempertahankan Indonesia. Dulu saya bilang minimum itu 2. Timur dan Barat. Wajar 3, idealnya 4. Luasnya negara kepulauan Indonesia ini nggak mungkin dipertahankan dengan satu komando. Ya, Panglima TNI tidak mungkin mampu mengontrol sekian banyak kodam, sekian banyak Lantamal, Lanut dan sebagainya, Koarmar, ya, Koop, tidak mungkin karena didoktrin. Seorang panglima di lapangan maksimal dia membawai 6 komando. Lihat Amerika, cuma 6 komando. Tapi komando ke-6 ada komando logistik, cuma 5 komando. Lihat aja. US Indo-Pakom, US Shortcom, US ada berapa komando gabungan. Mereka malah di luar kontinentalnya. Jadi kita ini ya, konsep pertahanan Duduk, hang ini. Usahain olah Pak Sandi Amer. Ya. Hang itu Pak Tobing. gas. Apa? Nah, tadi Pak Paul ngomong, apa yang ditinggalkan sama mereka? Nggak ada. Saya ngomong kotorannya aja yang ditinggalkan di kantornya sana. Ya, sampai mampet itu di sana. Nggak ada isi otaknya mana. Coba buka sini. Ngomonglah anggota DPR. Biar kita yang bantai ini. Kita yang bertanya, dia jawab. Bisa nggak? Jangan sok hak tanya terus. Hak inisiatifnya mana? Hanya hak angket, hak tanya. Ya kan? Coba, hak inisiatifnya mana? Ada inisiatif mereka? Nggak ada. Hanya menentukan anggaran. Ini, aduh. Semua orang mah bisa. Anak kecil juga bisa sekarang. Ya kan? Jadi, saya bilang ya inilah. Tidak ada kepemimpinan negarawan. Yang ada itu hanya hartawan. Kalau saya punya uang banyak, saya bisa jadi anggota DPR. Saya bisa jadi ketua partai. Saya bisa jadi bupati. Aduh, udah kacau balau kita. Wilayah kita ini udah diobok-obok, udah dipecah-pecah.
dikuasai oleh partai tertentu, wilayah ini kuasai partai ini, wilayah ini kuasai partai ini. Sampai ke universitasnya aja begitu, coba. Saya juga kaget ya melihat perkembangan ini, karena saya hidup di tiga orde ya. Zamannya Bung Karno saya juga udah hidup, ya. Zamannya Pak Harto juga hidup. Sekarang zaman reformasi juga masih hidup. Nggak tahu nanti zaman apa lagi nih. Orang sudah transformasi, kita masih diobok-obok konflik lagi. Konflik sesama anak bangsa, konflik sesama institusi lagi. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Coba mana konsepnya? Mana konsepnya? Ya, ini banyak isu-isu strategis ya. Banyak orang yang bilang, banyak orang yang mengatakan, cobalah presiden berikutnya ini sebaiknya ada TNI terlibat. Apakah dia wakil, apakah dia presiden? Harus. Kenapa? Tetapi mereka juga harus dibekali juga kompetensinya. Di samping karakter ya. Jadi TNI juga banyak yang nggak berkarakter, polisi juga banyak yang nggak berkarakter kan. Sudah terbuka sekarang, mana ada lagi, transparan semuanya. Nah, makanya perlu leadership. Solusinya adalah leadership. Kepemimpinan itu bukan hanya institusi, tapi kita perorangan juga harus punya kepemimpinan. Ketika kita ngomong di forum terbuka seperti itu, ya kita harus ngomong seperti apa? Seorang pemimpin lah. Jangan kita merasa seolah-olah kita nggak otoriter. DPR ini sekarang merasa otoriter nih kelihatannya. Ya, seolah-olah mereka yang paling menentukan di negara ini. Dari mana ceritanya itu? Ya, makanya pembagian kekuasaan itu dibagi eksekutif, yudikatif, sama legislatif itu tujuannya apa? Supaya tidak dipegang oleh satu orang, kan begitu. Nah, ini yang perlu kita. Jadi kembalilah ke doktrin, tapi bukan indoktrinasi ya. Doktrin itu, saya ulangi sekali lagi, doktrin itu adalah pedoman, panduan, acuan. Tapi bukan acuan yang sembarangan, suka-suka, tidak. Acuan, panduan, pedoman yang berisi apa? Berisi prinsip-prinsip atau ajas-ajas yang diyakini kebenarannya dan sudah teruji dengan tinta darah. Dengan tinta darah. Ya, untuk apa? Mengambil keputusan. Keputusan apa? Menggunakan kekuatan. Ya, menggunakan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki bangsa ini. Jadi jangan diomongi, tolonglah. Masalah tentara itu banyak rahasia tentara. Bahkan di Sumpah Prajurit itu apa? Memegang rahasia tentara sekeras-kerasnya. Jangan dibuka. Orang tahu kok. Ya, ini dibuka, ditelanjangi kayak pernah jadi tentara aja. Ya, saya ini mah makan ULP tentara sejak saya dikandung ibu saya, tahu nggak? Saya juga anak tentara. Tahu bagaimana menderitanya seorang ayah pulang, kita lihat dia habis kena ranjau, kena apa. Mereka belum melihat itu. Jadi belum tahu dia rasanya. Makanya anggota DPR itu kalau mau jadi komisi 1, rasain dulu pertempuran di sana. Pakai baju itu. Hak wajib bela negara. Emangnya wajib bela negara? Anggota DPR nggak boleh wajib bela negara. Yang bilang siapa? Jangan main undang-undang kepalamu itu. Justru gara-gara undang TNI itu dikebiri. TNI itu dikebiri, dipidana, dikerangkeng. Sudah berapa tahun? Hampir 25 tahun sejak reformasi. Banyak yang sompiter dengan TNI. Ada lagi undang-undang TNI. Saya udah bilang tidak ada undang-undang institusi. Yang ada undang-undang ketentaraan. Boleh. Undang-undang keprajuritan. Ini otaknya siapa ini? Ini anggota DPR. Coba tanya ke Amerika sana, ada nggak? Atau ke Singapura. Ada undang-undang tentara Singapura. Taruh di meja saya ini. Makanya kita diketawain sama negara lain. Apa-apaan Indonesia. Unik kan gitu. Unik jangan unik. Unik-unikan gitu loh. Unik boleh. Memang kita ini terletak di jalur khatulistiwa. Ribuan pulau. Bagaimana konsep pertahanan? Amerika juga bingung kok. Kalau lihat bagaimana mempertahankan Indonesia. Bingung.
Makanya sudah ada doktrinnya. Tapi doktrin itu apa tahu? Panggil anggota DPR itu yang di Komisi 1 itu. Saya mau tanya dia. Tahu nggak dia doktrin Hankam Rata itu? Tahu nggak dia sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu? Nggak ngerti. Bahwa pertahanan dan keamanan itu seperti satu mata uang, tapi dua sisi. Nggak bisa dipisahkan. Di dalam pertahanan ada keamanan. Di dalam keamanan ada pertahanan. Tapi mempertahankannya apa? Ajas-ajas tadi, prinsip-prinsip tadi yang ada di Pancasila. Kalau dia di level grand strategi besar, yaitu ketika DPR ngomong, dibuka publik, itu udah bicara strategi besar. Namanya apa? Grand strategi. Di level strategi lain lagi. Di level operasional lain lagi. Prinsip-prinsip yang dia diyakini kebenarannya. Kalau sudah diyakini beda. Nah, dia pakai doktrin mana? Saya mau tanya. Pakai doktrin mana? Sampai sekarang pertahanan keamanan rakyat semesta itu udah terwujud belum? Anggota DPR di daerah pun nggak ngerti itu. Yang di pusat aja nggak ngerti, apalagi di daerah. Coba, apa aja saja pertahanan keamanan rakyat semesta yang harus diikuti, yang harus dipatuhi, yang harus diyakini. Paham nggak? Jadi selama negara ini, beginilah kita obok-obokkan semua, cari kesalahan. Kan hanya mencari kesalahan. Apakah di manajemen itu diajarkan mencari kesalahan? Walaupun di situ ada POAK ya. Kalau manajemen biasa, ya, planning, organizing, ya kan, terus actuating, satu lagi controlling. Controlling itu untuk mencari kesalahan. Tidak dong. Itu yang salah. Oh, kalau saya sudah jadi pengawas, saya cari-cari kesalahan supaya mereka takut sama saya, supaya ada bargaining. Nah, inilah yang salah. Pengawasan itu agar tidak keluar dari rel, tapi kita harus tahu bagaimana rel yang benar gitu loh. Jangan menurut masing-masing. Jangan-jangan itu yang ngomong-ngomong di DPR itu juga nggak ngerti itu di Komisi 1 itu masalah pertahanan. Nanti kita kupas lah ya. Karena saya punya acuannya, punya patokan yang standar. Mau versi mana? Mau versi Amerika, mau versi Rusia, mau versi Vietnam, mau versi China, mau versi Indonesia. Ya, kita harus punya sendiri dong. Katanya negara hebat, negara mandiri. Ya, berdikari di atas kaki sendiri. Tapi sekarang bukan berdiri di atas kaki sendiri. Berdiri di atas kepalanya sendiri kan. Nah ini komentar saya ya. Mungkin nanti kita buka tanya jawab. Tadi saya sudah siapkan juga filenya ya. Tapi nanti untuk minggu depan aja lah. Tiba-tiba tadi nggak tahu komputer saya tuh hack, nggak bisa ngomong. Makanya saya pakai HP nih. Ya, mohon maaf. Oke, silakan Pak Moderator. Saya sekilas saja. Mungkin nanti tanya jawab kita bisa. Oke, luar biasa Pak topiknya. Jadi membangkitkan semangat kita bahwa DPR itu bukan segala-galanya ya. DPR itu juga berlatar belakang Anda punya masa, Anda punya bisa jadi DPR. Soal ijazah bisa dibeli di Indonesia, yang penting punya masa. Nah, masalah simbolon ini ya sedikit tambahan. Ini kan menjelang 2024 ada diduga orang-orang tertentu yang sedang beroperasi silent operation. Ya ada juga Charlie Chaplin diduga ya, itu kan tidak pernah lagi kedengaran. Jadi itu perlu juga diwaspadai, itu manusia satu itu termasuk ke kasus di Cilegon. Nah, yang kedua adalah siapa ini si Effendi Simbolon ini? Siapa ini? Nah, kita tidak mencoba mengaitkan dengan sejarah, tetapi ada baiknya who is Effendi Simbolon. Ya, bukan semua marga Simbolon ya. Dulu Pereri di Sumatera itu adalah pemimpinnya Simbolon. Apakah gen itu turun kepada kawan ini? Nah, jadi yang ketiga adalah saya kemarin ingatkan itu ada TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Di situ dengan tegas dikatakan etika berbangsa dan bernegara. Siapa yang membuat TAP MPR itu? Ya termasuk DPR. Jadi gemblong itu Effendi Simbolon itu tololnya minta ampun, tidak mematuhi apa yang dia buat sendiri. Termasuk dong dia membuat itu karena anggota MPR itu adalah anggota DPR juga dan mayoritas mereka di situ.
Jadi maaf ini Fedisi Simbolon, Anda tolol gitu ya, tolol gitu dan goblok gitu. Oke, Paul Dere disilakan Pak dari Amerika. Paul Dere.